Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randian Dira Tambunan dengan NIM C0D021015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian aktiva atau aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan BSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva atau aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut perpajakan, aktiva tetap harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Selanjutnya tentang pengakuan aktiva. Terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal. Yang teori kedua yaitu suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset pada awal harus diukur sebagai biaya perolehan. Sebagai komponen biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi penerapan paragraf 16 PSAK nomor 16 revisi 2007. Yang pertama, harga perolehan dalam komponen harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak. Pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Dan ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban biaya-biaya tersebut timbul pada saat aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset selama periode tertentu yang bertujuan selain menghasilkan persediaan. Selanjutnya, pengukuran biaya perolehan. Perolehan aset tetap dapat beragam seperti diperoleh karena pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar, tetapi dikecualikan terhadap yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau yang kedua, nilai wajar dari suatu aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara handal. Perolehan aktiva tetap. Yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Yang ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Yang kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Sekianlah presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua.